Hai semua, balik lagi bersama aku di sini. Hari ini aku mau bikin tutorial tas rajut untuk handphone. Dan tutorial tas rajut kali ini itu sangat mudah untuk diikuti oleh pemula. Jadi teman-teman yang pemula juga bisa coba bikin tas rajut. Dan ini dia untuk detail tasnya ya guys. Oke, kalau gitu langsung aja kita siapkan alat dan bahannya. Di sini aku pakai benang politik atau polyester yang big ply. Kemudian hakpen nomor 7, jarum tapestry, stitch marker, kancing magnet, dan juga gunting. Pertama kita mulai bikin slip knot dulu seperti biasa ya. Lalu kita buat rantai sebanyak 13 buah. Nah, ini bisa teman-teman sesuaikan dengan lebar handphone masing-masing ya. Panjang dari 13 rantai ini jadinya kurang lebih 7 cm. Lanjut kita balik rantainya dan kita akan bekerja pada bagian belakang rantai. Pada bagian belakang rantai yang kedua kita bikin slip stitch. Pada lubang selanjutnya kita bikin half double crochet atau HDC. Berikutnya kita bikin slip stitch lagi. Kemudian HDC lagi. Nah, lakukan selang-seling seperti itu sampai ke ujung rantai. Oke, selesai sampai ujung, kemudian kita tambah satu rantai, lalu balik rajutan. Dan kita mulai bekerja di lubang pertama, bikin slip stitch lagi. Kemudian HDC lagi. Lalu slip stitch lagi. HDC lagi. Lagi lanjutkan selang-seling sampai ujung rajutan. Gimana guys, polanya mudah kan untuk diikuti? Oke, selesai lagi sampai ujung, tambah satu rantai, lalu balik rajutan, dan ulangi pola yang sama sampai total ada 54 baris nantinya. Selesai 54 baris atau 30 cm, kemudian matikan dan gunting benang. Tarik sisa benang keluar. Lanjut kita ganti warna benang untuk bagian penutup tas. Bikin slip knot dulu ya, baru kita tarik benang melewati lubang pada badan tas. Untuk polanya sama, kita bikin slip stitch dulu di lubang pertama, kemudian HDC, lalu slip stitch lagi, HDC lagi, lanjutkan selang-seling sampai ke ujung rajutan.
Oke, selesai sampai ujung, kita tambah satu rantai, kemudian balik rajutan. Dan silakan lanjutkan pola yang sama sampai 7 baris berikutnya. Jadi totalnya nanti ada 8 baris yang menggunakan benang kuning baby. Oke, selesai 8 baris atau kurang lebih 4 cm. Lanjut buat satu rantai, lalu balik rajutan. Kemudian baris ke-9 kita bikin decrease. Lanjutkan pola yang tadi, kita bikin HDC lalu slip stitch. Kemudian HDC lagi. Lalu slip stitch lagi. Kemudian HDC lagi. Slip stitch lagi, HDC lagi. Sisakan 2 rantai di ujung untuk bikin decrease. Selesai tambah satu rantai, kemudian balik rajutan. Dan kita mulai dengan bikin decrease lagi. Lanjutkan pola yang tadi, kita mulai dengan HDC dulu, lalu slip stitch, kemudian HDC lagi sampai sisa 2 lubang di ujung. Sisa 2 lubang di ujung kita bikin decrease. Selesai tambah satu rantai, kemudian balik rajutan. Nah, kita bikin decrease lagi ya. Kemudian lanjutkan pola yang sama, bikin HDC dulu. Kemudian slip stitch. Sisakan 2 lubang di ujung untuk bikin decrease lagi. Oke, selesai tambah satu rantai, kemudian balik rajutan dan kita bikin decrease lagi. Kemudian lanjutkan pola yang sama. Setelah itu sisakan 2 lubang, kemudian bikin decrease lagi. Oke, kita selesai untuk bikin bagian penutup. Selanjutnya kita lanjut bikin bagian pinggir, tambah satu rantai dulu. Kemudian ulangi pola yang sama, slip stitch dulu, lalu HDC, kemudian slip stitch lagi. Ulangi pola yang sama sampai mengelilingi seluruh bagian tas. Oke, selesai sampai ujung kita tambah satu rantai, kemudian gunting dan matikan benang. Oke, pola tasnya udah jadi kurang lebih seperti ini ya guys. Lanjut kita bikin untuk bagian samping tas. Bagian samping tas kita pakai benang kuning baby ya. Oke, kita mulai slip knot dulu, kemudian bikin rantai sebanyak 23 rantai atau kurang lebih 13 cm.
Kita mulai bekerja pada rantai yang kedua dari hakpan. Kemudian pada lubang pertama buat 2 single crochet di lubang yang sama. Lanjut lubang selanjutnya, bikin 1 single crochet tiap lubang sampai ke ujung rantai. Di lubang terakhir bikin 3 single crochet di lubang yang sama. Kemudian lanjutkan 1 single crochet pada masing-masing lubang sampai ke ujung rajutan. Sampai ujung rajutan, isi 1 single crochet lagi di lubang yang pertama. Kemudian slip stitch. Lanjut putaran kedua, kita tambah 1 rantai. Kemudian isi 2 single crochet di lubang yang sama. Selanjutnya masih isi dengan 2 single crochet di lubang yang sama. Kemudian lanjutkan isi tiap lubang dengan 1 single crochet sampai ujung rajutan. Kemudian pada 3 lubang di ujung kita isi dengan 2 single crochet pada masing-masing lubang. Nah, lanjutkan lagi, tiap lubang isi dengan 1 single crochet sampai bagian ujung. Satu lubang di ujung isi dengan 2 single crochet di lubang yang sama, kemudian slip stitch. Udah jadi deh bagian samping tasnya. Nah, selanjutnya kita akan gunting benangnya agak panjang karena nanti akan kita gunakan saat menjahit bagian samping tas ke badan tas. Oke, selesai digunting, tarik benang keluar dengan hakpon. Buat 2 pola untuk kiri dan kanan tas. Selanjutnya kita akan bikin tali tas. Buat slip knot dulu. Kemudian buat 2 rantai, lalu buat single crochet di lubang kedua. Kemudian putar rajutan ke arah kiri. Kemudian buat single crochet pada bagian yang berbentuk huruf V. Putar lagi ke kiri. Kemudian buat single crochet lagi melewati 2 benang. Putar lagi ke kiri dan buat single crochet lagi melewati 2 benang yang ada di samping.
Nah, polanya terus berulang seperti itu sampai panjang tasnya kurang lebih 110 cm. Untuk panjang tas ini teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya, karena di sini aku pakainya 110 cm. Oke, selesai 110 cm tambah satu rantai, kemudian gunting dan tarik benang keluar. Tali tasnya udah selesai ya. Lanjut kita akan lipat dua pola tas tadi seperti ini. Usahakan untuk menyisakan satu baris di antara badan dan tutup tas ya. Selanjutnya kita pasang bagian pinggir tas menggunakan stitch marker agar nantinya saat dijahit bagian pinggir ini tidak mudah bergeser. Lanjut kita jahit menggunakan jarum tapestry atau jarum sulam juga bisa. Menggunakan sisa benang yang sudah kita sisakan sebelumnya. Untuk cara menjahitnya kurang lebih seperti ini ya guys. Oke, bagian pinggir tasnya udah selesai. Lanjut kita buat hiasan untuk bagian pinggir penutupnya. Kita mulai pada bagian samping ya, buat slip knot dulu, kemudian tarik melewati lubang yang ada di bagian tas. Lalu buat 3 rantai. Kemudian di lubang pertama buat 3 double crochet. Selesai 3 double crochet, selanjutnya kita lepaskan hakpen dan tarik benang melalui double crochet yang pertama. Tambah satu rantai, kemudian beri jarak atau skip satu lubang. Kemudian di lubang selanjutnya bikin 3 double crochet lagi. Sama di double crochet yang terakhir, lepas rajutan dan kita mulai menarik benang melalui double crochet yang pertama. Kemudian tambah satu rantai, beri jarak satu lubang. Kemudian buat 3 double crochet di lubang selanjutnya. DC terakhir kita lepaskan benang dan tarik melalui double crochet pertama. Lalu buat satu rantai lagi dan ulangi pola yang sama sampai mengelilingi bagian penutup tas. Untuk bagian lekukan ini tidak ada skip ya guys, jadi kita isi tiap lubang dengan pola 3 double crochet tadi. Oke, selesai sampai ujung, gunting dan matikan benang. Lanjut kita akan bikin untuk bagian kancingnya. Buat magic ring dulu, kemudian isi 8 single crochet di dalam magic ring.
Selesai kemudian tarik sisa benang dan satukan lingkaran dengan slip stitch. Putaran kedua kita tambah 1 rantai, kemudian isi tiap lubang dengan 2 single crochet. Lanjutkan hal serupa sampai 1 putaran penuh. Oke, selesai 1 putaran penuh, selanjutnya kita slip stitch, kemudian tambah 1 rantai dan matikan benang. Jadi tujuan dibuat bulatan seperti ini agar nantinya bagian kancing tidak terlihat pada bagian luar penutup. Kita gunting sisa benangnya agak panjang karena akan kita gunakan untuk menjahit kancing pada penutup tas. Kurang lebih seperti ini ya guys pemasangan kancing pada bagian bulatannya. Lanjut kita pasang kancing pada bagian penutup tas. Untuk posisi kancingnya bisa ditaruh setelah hiasan pada bagian pinggir penutup. Untuk bagian kancing di badan tasnya kita cukup pasang langsung ke bagian tas seperti ini. Lanjut jahit kancing pada bagian penutup tas. Dan ini dia hasilnya. Oh iya, untuk bagian tali tas itu kalian tinggal jahit aja pada bagian samping tas ya. Nah, untuk cara jahit ini kurang lebih sama seperti menjahit tali tas pada umumnya. Gimana guys, mudah kan cara bikin tasnya? Selamat mencoba dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.